Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas perkembangan menurut Robert J. Hepinghurst. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama Isnanur Hayati, kelas 4 EPGSD, NIM atau no absen 1909334-22. Saya telah membaca dan mempelajari tentang tugas-tugas perkembangan. Untuk itu, saya akan memperdalam tugas perkembangan rumusan dari Robert J. Hepinghurst. Pengertian perkembangan menurut Robert J. Hepinghurst. Perkembangan ialah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada mata fungsi organ-organ jasmania, bukan organ-organ jasmanianya itu sendiri. Penekanan arti perkembangan itu terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang disandang oleh organ-organ fisik. Perkembangan akan berlanjut terus hingga manusia mengakhiri hayatnya. Adapun perkembangan seseorang anak-anak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Ini merupakan satu elemen penting yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak. Beliau memfokuskan kepada keadaan sekeliling atau lingkungan di mana tempat seseorang anak-anak itu membesar yang akan memberi dan meninggalkan sama ada positif atau negatif bergantung kepada ibu bapak yang memberikan ciri mereka. Pengertian tugas perkembangan menurut Robert J. Hepinghurst tahun 1961. Tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu, dan apabila berhasil mencapainya mereka akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, apabila mereka gagal, akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Fase dari sejak masa bayi sampai usia lanjut dikemukakan oleh Robert J. Hepinghurst. Yang pertama, masa bayi dan anak-anak. Di antaranya, belajar berjalan, belajar memakan makanan padat, belajar berbicara, belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh, belajar kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain, belajar mengetahui mana yang benar dan yang salah serta mengembangkan kata hati. Yang kedua, masa anak sekolah. Di antaranya, belajar ketangkasan fisik untuk bermain, belajar bergaul yang bersahabat dengan anak-anak sebaya, mengembangkan dasar-dasar kecepatan membaca, menulis, dan berhitung, mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan guna keperluan kehidupan sehari-hari, mengembangkan kata hati, moralitas, dan skala nilai-nilai, belajar membebaskan ketergantungan diri. Yang ketiga, masa remaja. Di antaranya, menerima keadaan jasmaniah dan menggunakannya secara efektif, menginginkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab sosial, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, belajar bergaul dengan sekelompok anak-anak wanita dan anak-anak laki-laki, persiapan mandiri secara ekonomi, mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Selanjutnya, yang keempat, masa dewasa awal. Di antaranya, mulai bekerja, memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan suami atau istri dan mulai membentuk keluarga, mengelola atau mengemudikan rumah tangga, menerima atau mengambil tanggung jawab warga negara, menemukan kelompok sosial yang menyenangkan. Yang kelima, masa usia madya atau masa dewasa madya. Di antaranya, menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan fisiologis, menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai individu, membantu anak-anak remaja belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia, mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan,
mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang yang dewasa. Dan yang terakhir, yang keenam, masa orang tua. Di antaranya, menyesuaikan diri dengan menurunnya kesehatan dan kekuatan fisik, menyesuaikan diri terhadap masa pensiun dan menurunnya pendapatan, menyesuaikan diri terhadap meninggalnya suami atau istri, menjalin hubungan dengan perkumpulan manusia usia lanjut, memenuhi kewajiban sosial dan sebagai warga negara, dan membangun kehidupan fisik yang memuaskan. Faktor sumber munculnya tugas-tugas perkembangan dibagi menjadi 4. Yang pertama, adanya kematangan fisik tertentu pada fase perkembangan. Yang kedua, tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu atau psikologis yang sedang berkembang, di antaranya memilih teman dan pekerjaan. Yang ketiga, tuntutan masyarakat secara kultural, di antaranya membaca, menulis, berhitung, dan organisasi. Dan yang terakhir, yang keempat, tuntutan norma agama. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.